sebuah ikatan tuh bahagia atau langgeng. Yang tahu hanya yang terlibat. Jadi Yes. pada akhirnya juga ini kita tukang-tukang cerita yang apa, berpretensi untuk mengetahui juga pada akhirnya juga sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Kadang saya juga nggak tahu ya bagaimana saya bisa mengatasi apa, emosi-emosi yang berkecamuk dalam diri sendiri ya, karena tentu saja saya juga merasa terlibat secara emosional apa, penuh seluruh ya, apa, luruh gitu, dalam apa namanya, tema-tema yang saya angkat ini dan ini tema-tema berat. Saya nggak pernah bisa melepas apa, diri saya dari kepenulisan saya gitu ya, itu karena itu identitas saya. Ada cerita para puan. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih sudah bermain ke rumahnya para puan. Dan sebelum aku memulai pertanyaan adalah ketika aku mendapatkan kabar Mbak Laksmi mau main nih ke rumahnya para puan. I'm so happy because aku sudah punya bukunya lebih dulu ya, Sir. Aduh senangnya. Ini buku yang aku beli dan kemudian teman-teman Gramedia mengirimkan ini. And I'm so happy Oh, saya mendengar. juga happy sekali bahwa kamu punya Yes, dua-dua aku apa, sudah edisi ya. baca terlebih dahulu. And the story adalah buku kitab kawin punya apa ya? Memberikan kesan yang luar biasa. Terutama dari Interesting. perspektif me as a woman. But then again, kita balik lagi mendengar kabar dari teman-teman Gramedia bahwa terjemahan dari buku kitab kawin atau dalam bahasa Inggrisnya The Book of Mating ini yang diterjemahkan oleh Annie Tucker mendapatkan penghargaan 2025 Humanities in Translation Prize. Ketika akhirnya Mbak Laksmi mendengar kabar tersebut, sebenarnya seperti apa sih Mbak perasaanmu? Dan mungkin juga boleh dijelaskan dari pendapatmu, audiens di luar sana terhadap buku The Book of Mating itu sendiri seperti apa sih Mbak? Oke, ya tentunya, saya gembira sekali ya, saya dan Annie, kita berdua sangat, bunga dan setengah tidak percaya gitu, terutama karena, buku kitab kawin itu, kumpulan cerpen kitab kawin itu bukan sebuah buku baru ya, karena, terbitnya kalau nggak salah tahun 2021 dan kemudian, sebuah siniar yang disebut Podcast Kitab Kawin, disiarkan, sekitar setahun setelah itu gitu. Jadi bukan buku baru. Tapi berkat terjemahan, Annie Tucker ini, bahasa Inggris, eee, dengan waktu itu working title-nya The Book of Meeting, mmm, ada beberapa cerpen, dalam kumpulan cerpen itu yang, terbit di beberapa jurnal, sastra internasional. Salah satunya Words Without Borders, dia cukup prestisius ya dan, malah, salah satu karya itu disebut sebagai top 5 fiction picks, oleh Words Without Borders. Itu suatu kehormatan besar. Tapi ketika, seluruh buku itu, lengkap diterjemahkan kemudian diajukan, untuk, penghargaan ini dan kemudian menang, ya tentunya kita udah, oh wow, apa namanya, kita benar-benar, that was a wonderful surprise gitu. Nah, penghargaan, Humanities in Translation ini adalah sebuah penghargaan yang memang khusus menyoroti, kapasitas manusia tuh untuk berlaku buas ya. Bukan saja terhadap sesama lain, tetapi juga kepada diri sendiri gitu. We're sometimes very hard on ourselves gitu. Dan bagi saya ini penting sekali bahwa kitab kawin dilihat sebagai karya yang mewakili upaya untuk mengangkat tema-tema kemanusiaan, seputar ketidakadilan juga terhadap perempuan, dan apalagi kita memang hidup dalam sebuah dunia saat ini yang semakin ganas ya, semakin terpolarisasi, semakin kacau, semakin semena-mena gitu, dan juga semakin tidak manusiawi. Nah, dunia ini semakin mengerikan, dan, rasanya tuh setiap kali tuh kita terpanggil, rasa peri kemanusiaannya, kita henti-hentinya diuji gitu. Jadi saya memang merasa terpanggil. Dan pada akhirnya seorang penulis itu kan menulis demi kemanusiaan gitu ya. Apapun yang tema yang diangkat, pada akhirnya kita ingin mengerti atau memahami bagaimana, hidup bersama, bagaimana, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Nah ini karena ini sudah tanggung jawab kita bersama, jadi saya merasa sangat mmm, ter tersanjung begitu, bahwa kitab kawin ini, bisa menang. Seperti tadi dijelaskan bahwa kamu berusaha untuk menggambarkan potret sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi terhadap banyak perempuan dalam pernikahannya.
dalam buku ini gitu ya. Mungkin setiap pembacanya punya interpretasi yang bisa beda-beda gitu ya Mbak. Aku bisa beda, pembaca yang lain bisa beda. Tapi kalau dari kacamata langsung nih penulisnya yang hadir hari ini di podcast Cerita Para Puan, boleh dijelasin nggak sih Mas sebenarnya message apa sih yang ingin kamu sampaikan melalui buku kamu ini, Kitab Kawin ini? Dan sebenarnya ini kan Kitab Kawin adalah kumpulan cerpen gitu ya. Sebenarnya apa benang merah dari setiap cerpen atau setiap kisah yang kamu tuliskan di dalam buku ini? Oke, ya kumpulan cerpen ini bermula dari observasi saya ya tentang realita perempuan di Indonesia dan juga berdasarkan cerita-cerita yang disampaikan kepada saya dalam curhat-curhat banyak orang nih, termasuk orang-orang yang tadinya saya tidak kenal gitu. Dan dalam hidup saya itu memang saya banyak bertemu ya dengan orang dan saya banyak mendengarkan. Dan entah mengapa setiap kali ada yang membuka diri gitu, hal pertama yang mereka singgung itu adalah soal hubungan percintaan mereka gitu loh, baik dengan pacar maupun istri atau maupun suami, atau seorang yang sedang naksir mereka atau yang mereka sedang taksiri gitu. Dan mereka tuh kayak santai aja gitu loh cerita tuh kayak apa namanya, memang beginilah kita sesama perempuan Yes. kita ingin berbagi gitu, nggak ada beban gitu. Dan cerita-cerita ini kadang-kadang ya intim sekali, kadang-kadang menakjubkan, kadang-kadang sangat ekstrim. Jadi ada yang kedengarannya sama tapi juga nggak persis sama gitu ya. Kalaupun saya baru merasakan ada benang merah itu memang pada proses penulisan ya kan tadinya saya nggak tahu nih apakah setiap cerpen ini akan berbicara pada satu sama lain atau tidak gitu. Yang jelas perempuan itu kan selalu kalau di Indonesia itu saya perhatikan ya tidak jarang atau hampir selalu berada di garda depan perubahan gitu, baik di belakang layar atau sebagai penggiat atau sebagai aktivis atau sebagai pelopor gitu. Tetapi sayangnya ya nilai-nilai patriarkal di masyarakat Indonesia tuh udah mengakar urat gitu. Demikian pula upaya untuk meredam atau membekap suara perempuan. Nah juga ada banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang mulai tercuat ke permukaan ya baik diberitakan di media massa maupun yang saya dengar dari teman-teman curhat ini gitu. Nah dalam proses penulisan cerpen-cerpen ini saya makin menyadari bahwa saya nggak hanya ingin menulis tentang kehidupan perempuan aja ya, tapi juga dari sudut pandang perempuan gitu dan juga utamanya untuk perempuan. Dan saya tidak mengatakan itu karena saya tidak yakin bahwa laki-laki dapat memahami apalagi mengatasnamakan perempuan ya. Tetapi ada ya pengalaman-pengalaman maupun pergolakan-pergolakan tertentu misalnya pengalaman melahirkan gitu ya, yang hanya bisa dirasakan dan dialami oleh perempuan, ya kan? Terutama yang menyangkut tubuhnya gitu. Dan yang hanya mungkin bisa diutarakan kepada sesama perempuan. Jadi saya melihat atau mengumpamakan kumcer ini, kumpulan cerita ini sebagai semacam percakapan gitu loh antar perempuan dan oleh karena itu juga saya harus itu merupakan kewajiban saya untuk menampilkan perempuan dari latar belakang dan profesi yang berbeda-beda gitu ya. Karena perempuan sendiri tidak tunggal, Indonesia tidak tunggal, dan situasi yang dihadapi perempuan juga tidak tunggal ya. Ada banyak unsur yang yang memengaruhi cerita perempuan itu. Ada soal tingkat ekonomi, soal strata sosial, soal umur, usia, budaya, agama, akses terhadap dunia luar atau pendidikan. Jadi sudut pandang perempuan ini macam-macam. Dan saya juga berkepentingan waktu itu untuk tidak menampilkan perempuan atau potret perempuan yang diidealisir gitu ya atau diromantisir karena nggak semua perempuan itu nggak merdeka, tetapi pada saat bersamaan juga mereka tidak semuanya korban, ya kan? Dan perempuan itu juga sebagaimana manusia kan nggak sempurna. Kita kadang-kadang ada saatnya kita jahat atau kita nggak adil atau kita sombong, kikir, pokoknya semua aspek-aspek manusia yang tidak begitu positif gitu. Dan kita juga punya kapasitas sebenarnya untuk mencederai atau menyakiti orang lain juga terhadap sesama perempuan ya kan. Terus juga kita kadang kita nggak konsisten gitu atau kita mencela-mencela atau kita ragu atau gimana gitu dan pokoknya merugikan orang lain deh. Maka dalam menjatuhkan pilihan-pilihan hidup pun juga perempuan kadang
dihadapi banyak pertimbangan ya, mikirin nanti perasaan orang tua Benar, gimana, terus nanti benar. apa namanya menjaga kehormatan keluarga lah, ada hutang budi terhadap tetap tetangga, terhadap teman, semua. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu banyak juga karena mungkin kita memang dilatih ya perempuan untuk mengayomi gitu, mengayomi dan mengasihi dan juga mengasuh gitu loh. Jadi ada itu pertimbangan-pertimbangan agama dan tradisi dan keluarga yang selalu merundung kita gitu. Tapi di sisi lain juga saya ingin menghadirkan sosok-sosok perempuan yang kuat ya, yang berani, yang penuh akal, yang nggak cengeng gitu, yang punya agency, dan tidak peduli kata orang, tidak peduli pendapat orang tentang mereka, juga tidak merasa bahwa mereka harus dilihat sebagai perempuan baik-baik atau gimana gitu. Dan mereka tidak hanya nyaman bicara tentang tubuh dan kebutuhan lahiriah mereka, tapi mereka juga berani menuntutnya dengan aktif gitu. Itu memang sedikit ini ya riskan. Tadinya saya juga pikir, pembaca Indonesia sudah siap nggak ya untuk ya membaca tentang perilaku perempuan yang kadang-kadang mungkin bisa bikin kita berkerut keningnya gitu ya. Tapi ya udah, maksudnya itu ke chance karena memang realitanya di sekitar kita juga banyak perempuan seperti itu. Kita pun juga bisa gitu rentan terhadap perilaku-perilaku semacam itu. The next question is ini sangat getir, sangat dalam tanda kutip naas sekali menggambarkan nasib-nasib perempuan. Tapi kenapa menurut Mbak Laksmi sendiri, kita perempuan atau audiensnya para puan deh atau kawan puan perlu baca buku Kitab Kawin? Iya, apakah Kitab Kawin perlu dibaca? Itu juga saya juga tidak, bukan saya yang menilai ya. Pada akhirnya tentu saja saya sebagai penulis ingin sekali karya-karyanya dibaca gitu. Tapi saya tuh ingin menggarisbawahi makna kawin. Tentu saja kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin itu kan dalam bahasa Indonesia memiliki makna ganda. Ganda, Ya. betul. Jadi bisa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bisa beristri atau bersuami, tapi juga bisa bersetubuh atau menjalani ritus perkawinan. Jadi kalau orang bilang, gue ini udah kawin loh, gitu, bukan berarti bahwa dia udah menikah gitu. Artinya mungkin bahwa dia sudah mengalami hubungan intim gitu. Tapi juga karena lenturnya pemaknaan kawin itu, saya juga mendapatkan cara untuk bicara tentang hubungan-hubungan yang mungkin sepihak, ya kan? Hubungan yang melibatkan laku kawin, melibatkan hubungan intim, tetapi dipaksakan misalnya, saya seperti pemerkosaan gitu. Jadi saya mendapat kerangka, mendapat kunci, mendapat landasan atau mendapat premis untuk bercerita tentang semua aspek perkawinan itu. Dan yang sebenarnya saya ingin katakan sih sebenarnya pernikahan itu kan macam-macam ya. Dan yang diinginkan dari perkawinan itu macam-macam juga gitu. Ada cinta yang memang membawa dampak positif bagi kita, ada yang merugikan, ada yang malah membawa kepedihan gitu. Terus ada juga yang menginginkan pernikahan gitu, mungkin karena dia anggap romantis lah, atau mungkin itu memang nilai tertinggi yang dianut oleh keluarganya. Kalau orang sudah kawin nilainya naik gitu di mata masyarakat gitu kan, banyak yang percaya itu. Ada juga yang menginginkan status, ada yang menginginkan stabilitas yang ditawarkan oleh perkawinan, ada yang benar-benar melakukannya karena cinta. Kebahagiaan pun juga relatif, lepas dari kualitas pernikahan itu sendiri. Ada yang bahagia karena menikah, sebab pernikahan itu sendiri adalah tujuan hidup, dan ada juga yang nggak bahagia karena bagi mereka menikah adalah penjara gitu. Mereka mungkin tidak tahu ini pada awalnya, tapi kemudian pada prakteknya itulah yang terjadi gitu. Terus juga soal kesetiaan itu juga again itu sesuatu yang termasuk zona kabur ya, termasuk zona-zona kelabu gitu. Ada pihak yang selingkuh padahal pasangannya baik setia. Kenapa gitu? Ada yang selingkuh untuk balas dendam sama pasangannya. Ada yang selingkuh padahal masih mencintai pasangannya. Ada yang bertahan dalam perkawinan mungkin demi anak, mungkin demi demi nama baik gitu keluarga.
atau juga ada yang bertahan karena apa namanya meskipun dia dihina dan disakiti gitu, meninggalkan perkawinan itu bukan sebuah opsi. Ada juga yang membebaskan diri ya memang karena orangnya tidak sudi saja gitu, dibelenggu. Jadi kan ada begitu banyak ini ya, ada begitu banyak senario, ada begitu banyak solusi, ada juga begitu banyak apa namanya situasi yang mungkin tidak memiliki apa ya akhir yang bisa dipastikan gitu atau akhir yang pasti, tapi ya saya ingin membuka itu semua saja. Jadi jangan apa namanya berpikir bahwa perkawinan itu ya tunggal, itu Yes. tujuannya juga tunggal gitu. Ya juga pada akhirnya saya juga mau cerita sedikit. Ada juga beberapa kearifan yang saya alami dalam hidup saya pribadi. Misalnya bapak ibu saya sendiri tuh udah menikah 54 tahun ya. Jadi bapak saya wafat tahun 2020 dan ibu saya betul-betul kehilangan ya. Dan justru pada saat bapak saya itu sudah tiada, yang tadinya saya pikir ini kok mereka bisa ya sama-sama karena mereka berantem aja terus gitu dan kayaknya kok gimana pokoknya yang kecil-kecil itu kok jadi masalah, kok jadi bahan apa pertikaian atau gimana. Tapi begitu bapak saya tidak ada dan saya melihat ibu saya itu hancur lebur, ternyata tuh ada cinta yang begitu besar yang saya tidak pernah bisa rumuskan, yang kemudian jadi nyata sekali dan jadi sangat teramat mengharukan. Justru pada titik di mana satu dari pasangan itu, satu pihak sudah apa namanya sudah tiada, dan itu juga salah satu misteri kehidupan ya bagi saya. Kita nggak pernah tahu apa yang membuat sebuah ikatan itu bahagia atau langgeng. Yang tahu hanya yang terlibat. Jadi pada akhirnya juga ini kita tukang-tukang cerita yang apa berpretensi untuk mengetahui juga pada akhirnya juga sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak untuk menghakimi selain adalah mereka yang berada di dalam sepatu itu sendiri gitu ya. Betul. Itu humilitas yang saya dapatkan gitu dari penulisan Kumcer ini. Kalau kita kembali ke masa kecilnya Mbak Laksmi sebelum menjadi seorang penulis, sebelum menelurkan kitab kawin dan berapa banyak buku Muhammad total? Aduh, nggak tahu. Banyak ya? Banyak, lumayan banyak. Seorang Laksmi kecil, Laksmi mungkin 10 atau 8 tahun, usia segitu sebenarnya mimpinya tuh ingin jadi apa sih? Apa emang udah terbesit aku mau jadi seorang penulis atau gimana? Oke, jadi saya tuh dibesarkan di lingkungan ini ya penerbit ya, dan terus dikelilingi buku. Jadi sudah dari kecil saya juga dididik untuk bisa membaca pada usia 3 tahun gitu. Jadi saya pokoknya kutu buku, mana-mana bawa buku. Dan pokoknya sudah dari kecil tuh saya kok merasa bahwa apapun yang akan saya lakukan nantinya itu pasti akan ada hubungannya dengan buku. Karena saya mulai nulis diary nih, misalnya pada usia 5 atau 6 tahun. Kemudian juga saya senang banget bikin cerpen-cerpen yang satu halaman gitu loh. Pokoknya mau apapun namanya temanya, pokoknya harus selesai. The end gitu. Pokoknya jadi misalnya masih hanging gitu apa namanya ceritanya, tapi pokoknya udah the end. Tetapi itu adalah praktek yang saya sadari berasal dari didikan ibu saya juga. Jadi ibu saya tuh dulu pernah langganan itu loh serial Maestro seni rupa, kayak ada buku-buku besar gitu yang kayak ensiklopedik gitu tentang Michelangelo atau Leonardo da Vinci gitu macam. Saya nggak peduli sama sekali sama teksnya, orang juga masih kecil ya, tapi saya senang lihat lukisan-lukisan. Setiap kali saya melihat ada sosok perempuan gitu yang menarik, saya akan coba nulis mengenai perempuan itu. Saya bayangkan hidup dia apa ya, dia pikir apa ya, dia jatuh cinta sama siapa ya, dia pacaran sama siapa ya, dia kawin sama siapa ya, kayak gitu. Terus kemudian juga itu saya terapkan pada semua buku yang menarik minat saya waktu itu. Kan ada nih saatnya waktu kita semua pada baca ini Enid Blyton seri Asrama, Mallory Towers sama St. Clair's gitu. Terus saya juga latihan nulis seperti itu gitu, cerita-cerita seperti itu. Kemudian ada juga cerita-cerita wayang. Nah, zaman dulu tuh ilustrator zaman dulu tuh bagus banget ya kalau gambar.
Jadi kita lihat nih Dewi-Dewi Nawang Wulan atau apa ada Drupadi atau Sri Kandi segala macam itu terus kita bikin cerita apa yang terbetik oleh gambar-gambar ini gitu. Jadi saya dari dulu tuh udah melakukan itu. Terus pada usia 8 saya memenangkan sayembara mengarang nasional. Oke. Itu versi IKAPI ya, Oke. Ikatan apa namanya Penerbit Indonesia. Jadi waktu itu saya sudah yakin bahwa saya mungkin suatu hari akan menjadi penulis. Tetapi juga dari usia 4 tahun saya main piano. Oh, oke. Saya masuk sekolah musik. Jadi kalau pagi itu saya sekolah biasa, sekolah Oke. apa namanya gitar kanita waktu itu. Kemudian kalau sore saya sekolah musik. Itu sampai tingkat prakonservatorium. Jadi sampai pada usia 21 tahun saya itu masih bertanding di kompetisi internasional. Saya sempat sebenarnya mimpinya itu bukan untuk jadi penulis. Saya tahu bahwa saya akan seumur hidup pasti akan menulis gitu loh, entah apapun bentuknya. Tetapi saya tuh pinginnya jadi concert pianis seperti Martha Argerich. Itu yang saya inginkan. Jadi waktu saya berusia 21 tahun dan saya main sebagai solis dengan Nusantara Symphony Orchestra waktu itu dengan almarhum Yasir Jamin dirigennya waktu itu. Saya solisnya. Itu saya pikir ya udah mimpi saya sudah tercapai ini saja gitu gitu. Kalau yang soal kepenulisan malah saya nggak punya mimpi sama sekali. Tapi akhirnya menjadilah seperti sekarang gitu ya. Sekarang kalau saya main piano gitu di depan umum jelek banget pastinya. Kalau misalkan dalam pekerjaan menjadi seorang penulis, kalau kamu sendiri punya ritual khusus nggak sih Mbak sebelum oke, saya akan membuka laptop lah ibaratnya untuk menuliskan kisah. Ada ritual dulu nggak yang harus kamu lakukan? Itu ini ya apa namanya sudah mulai berubah dalam 5 tahun terakhir. Ada sejumlah kayak prasyarat gitu. Lighting bagi saya harus oke karena saya penglihatannya buruk dan saya sangat sensitif ya terhadap lighting. Jadi lighting itu harus lighting tertentu gitu. Jadi bukan cuma terang tapi terangnya tuh ada estetikanya sendiri gitu. Jadi pokoknya saya ya saya banget gitu loh dalam hal itu. Kemudian juga saya perlu mesin kopi dekat saya karena setiap kali saya akan bikin kopi. Kemudian sekarang semakin lama saya butuh terang cahaya siang hari ya. Jadi bukan cuma dari penerangan sunlight. Berarti lebih suka menulis di siang hari? Nah, itu juga salah satunya yang berubah. Jadi sebelum ini mungkin sampai sekitar 5 tahun yang lalu itu saya menulis itu bisa sampai pagi. Bahkan pagi. Jadi saya menulis semalaman. Waktu itu kucing saya masih hidup dan selalu menemani. Dan sekarang tanpa dia nih, mungkin aku rada ini ya, rada kehilangan partner atau pegangan. Jadi bisa tuh sampai semalaman, terus nanti baru selesai jam 4 pagi, terus saya tidur, terus nanti jam 7 gitu udah bangun lagi, mungkin nanti ada rapat jam 8, jam 9, jadi saya sudah harus bangun. Dan sebagai ibu, meskipun anak saya sekarang sudah lama meninggalkan rumah, sudah menikah dan tinggal di luar negeri. Dan sebagai ibu tuh kayak ada ritme internal ya, like ada a clock within you gitu yang pokoknya nggak bisa aja nggak tidur terus gitu ya. Jadi kita setiap pagi harus selalu bangun pada jam 5:30, jam 6 paling lambat. Tapi sekarang saya lebih senang kerja pagi hari, lebih efektif. Jadi lebih jernih gitu. Begitu sudah mulai gelap, aku juga redup. Redup ya. Berarti memang sekarang rutinitasnya adalah lebih suka menulis di pagi hari, ditemani kopi gitu ya. Betul. Partner hebatnya Mbak Laksmi akhirnya menuliskan karya-karyanya gitu ya. Iya, betul. Kalau misalkan, gini, Mbak Laksmi adalah seorang jurnalis, bisa dikatakan seperti itu karena menulis beberapa kali untuk media asing juga, media Indonesia. Aku sebagai seorang jurnalis yang sangat erat dengan pembahasan
perempuan, terutama berita-berita terkait kekerasan terhadap perempuan, it's very overwhelming, Mbak. Bahkan ada momen aku tidak mau membaca berita terkait kekerasan terhadap perempuan. It's so overwhelming. Paset aja deh. Udah kalau ada baca berita langsung scroll, nggak mau sama sekali. Sementara kamu selain seorang jurnalis, seorang penulis dengan pembahasan soal perempuan, misalkan kayak kitab kawin, ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu kan berat sekali ya Mbak untuk otak kita gitu ya, sebagai perempuan bagaimana kita so attached with the victim gitu. Kalau kamu sendiri sebagai seorang penulis, gimana menjaga kesehatan mentalmu, kesehatan emosionalmu tetap stabil sementara yang kamu tulis itu so depressing misalnya, sangat-sangat memilukan lah. Gimana caramu? Kadang saya juga nggak tahu ya bagaimana saya bisa mengatasi emosi-emosi yang berkecamuk dalam diri sendiri ya, karena tentu saja saya juga merasa terlibat secara emosional penuh seluruh ya luruh gitu dalam tema-tema yang saya angkat ini, dan ini tema-tema berat. Jadi bagi saya olahraga itu penting. Saya dari dulu main tenis. Saya sebenarnya nggak dari dulu sih, mungkin dalam 6-7 tahun terakhir saya main tenis jauh lebih reguler. Kemudian juga jalan kaki bagi saya penting. Makanya 2 tahun terakhir ini saya residensi di Paris selama 3 bulan, kemudian di Zurich sebagai writer in residence dari Literatur House itu 5 bulan. Itu namanya jalan kaki yang sejalan kakinya yang memungkinkan itu saya jalani semua, karena ada sesuatu ya mengenai jalan kaki itu yang unlocking, membantu kita itu kayak merilis bahasa juga di dalam diri kita, terus ada ritme, ada ide-ide baru yang semuanya bisa keluar dari kita, terus itu juga bisa membantu membangun mood, terus mengurangi stres dan ketegangan, dan juga membuat kita berpikir lebih baik aja gitu. Mungkin juga karena menulis itu juga menyangkut bukan cuma menyangkut pikiran tetapi juga irama ya. Jadi langkah kita selagi jalan kaki itu membentuk ritme tubuh yang serupa dengan ritme puisi dan prosa gitu, dan gagasan tuh datang seperti frasa gitu, bukan dalam bentuk fragmen tapi seperti frasa-frasa gitu. Jadi ini sangat membantu, apalagi kalau lagi mumet nih, kayak sekarang nih saya lagi mumet, semumet-mumetnya saya lagi rada kehilangan arah justru karena idenya banyak banget. Tapi juga mungkin sekarang disiplinnya juga sedikit kurang, fokusnya sedikit kurang. Jadi saya butuh itu kiat-kiat seperti itu untuk membantu saya di satu sisi mencapai kesendirian, karena jalan kaki itu kan ya kalau daripada kecuali kalau kita jalan kaki sama orang itu kan emang kita masuk ke dalam diri sendiri, tapi kita nggak tercerabut dari suara-suara kehidupan gitu kan, selalu ada aja gitu suara anak-anak apalagi sedang bermain, atau kalau di musim gugur di mana gitu daun-daun yang berguguran, pokoknya semua stimulus-stimulus yang memang kita butuhkan juga dalam laku menulis gitu. Jadi dapat dua-duanya gitu. Kemudian juga aktivitas lain yang saya selalu lakukan kalau saya lagi mumet itu ya nonton serial TV yang bagus gitu, karena itu juga membantu kita menulis, berpikir secara sinematis gitu, kita bisa mikirin pacing kita, dialog, pokoknya yang lebih efektif gitu. Jadi ya itu semua mungkin tanpa itu ya kita kan nggak bisa nulis ya terus-terusan, dan juga hidup dalam otak yang sudah terbebani tema-tema yang begitu berat. Betul, ya kan? Betul. Kita juga harus ada rilis. Dan itulah salah satu adalah jalan kaki, misalkan cara Mbak Laksmi healing ya. Iya, di Jakarta emang rada susah ya, itu quite challenging gitu untuk jalan kaki gitu, kayaknya gampang aja ngomong jalan kaki, terus nanti langsung polusi gitu kan, terus itu jadi membuka banyak masalah lain, tetapi ya udah, tapi memang begitulah tubuh saya emang udah disetel seperti itu. I see. Jadi punya caranya sendiri lah ya untuk meredam kadang ketika terlalu berat topik yang akan ditulis gitu ya Mbak. Tapi kalau misalkan kan selama ini kita mengenal seorang Laksmi Pamuntjak sebagai seorang penulis gitu ya. Kalau misalnya Mbak Laksmi melepas sedikit nih jubah kepenulisannya, seorang Laksmi Pamuntjak tuh seorang yang seperti apa sih? Personanya tuh seperti apa sih? Aduh.
Aduh, itu pertanyaan gampang-gampang susah ya. Gimana? Soalnya saya nggak pernah bisa melepas diri saya dari kepenulisan saya gitu ya. Itu karena itu identitas saya, ya darah daging saya gitu. Dan apapun yang saya lakukan ketika tidak menulis itu, ya pasti nanti akan kepikiran menulis terus gitu. Jadi ya nggak tahu juga. Tetapi yang jelas sih saya orangnya sangat introverted ya. Saya tidak suka suara-suara yang keras. Saya sangat menyukai kesendirian mungkin ya karena itu karena saya tumbuh besar sebagai anak tunggal. Saya suka kesendirian dalam musik juga dan musik saya itu jadi membentuk dunia internal saya sendiri gitu. Saya serius sekali jadi orang, perfeksionis, sangat teramat perasa. Overthinking melulu kali ya juga, dan ya mungkin saya juga sebenarnya lebih nyaman menulis dibanding berbicara. Jadi kayak juga kalau misalnya suruh wawancara gitu pasti saya boleh nggak sih nulis gitu. Karena saya akan lebih jelas gitu loh pikirannya, struktur pikirannya kalau saya tuliskan. Ya tapi itu memang udah nasib dan identitas saya ya. Saya memang penulis jadi pada akhirnya ya paling nyaman menulis gitu. One last questions. Kalau kan sekarang sudah ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Mbak Laksmi dan juga terjemahannya gitu ya Mbak. Dengan banyaknya penghargaan sudah didapatkan, ada nggak sih mimpi yang masih ingin kamu raih ke depannya Mbak? Dan mungkin kalau misalkan dengan mimpi tersebut apa sih yang ingin kamu capai gitu ya Mbak ke depannya, dan ada pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan? Anehnya enggak sih, saya masih banyak ada banyak tempat-tempat di dunia ini yang masih saya ingin lihat ya. Jadi itu yang on my bucket list gitu, yang suatu hari mudah-mudahan ada waktu dan juga ada kesempatan dan juga ada dana untuk bisa melakukan itu semua. Karena I'm happiest in travel. Begitu, itu satu. Kedua juga untuk bisa bertemu dan meluangkan waktu dengan anak dan menantu saya di Amerika. Kali ini kita akhir-akhir ini cuman ketemu tuh mungkin sekali setahun ya, karena jarak. Dan juga ada beberapa karya tulis yang masih ingin saya garap gitu, tanpa urgensi. Dan satu hal yang saya inginkan sekali, saya ingin sekali kembali ke puisi. Karena karya tulis saya yang pertama yang bisa saya anggap major accomplishment bagi diri sendiri ya, itu adalah puisi sebenarnya. Jadi sebelum saya masuk ke novel, saya dari Jakarta Good Food Guide yang beredisi tersebut, itu bentuk sastrawi yang saya dalami waktu itu adalah puisi. Jadi kan saya sudah menerbitkan 3 kumpulan puisi ya, dan semuanya dalam bahasa Inggris. Entah kenapa kalau puisi saya harus menulis dalam bahasa Inggris gitu. Ingin sekali kembali gitu, karena ada sesuatu dalam diri saya, mungkin juga karena usia atau gimana ya. Saya tuh lebih nyaman sekarang dengan bentuk-bentuk sastrawi atau ekspresi yang pendek. Yang ringkas. Jadi kearifan-kearifan yang bisa dicapai dengan lebih cepat, tetapi untuk itu membutuhkan presisi dan juga membutuhkan kedalaman ya. Semoga semua mimpi-mimpinya Mbak Laksmi bisa tercapai, dan kami menanti karya-karya berikutnya dari Mbak Laksmi, dan semoga bisa dibaca oleh semua perempuan, karena selalu ada pesan di balik semua karya-karya Mbak Laksmi gitu ya, yang perlu diketahui oleh para perempuan. Terima kasih banyak Mbak Laksmi untuk waktunya dan sudah bermain ke Cerita Perempuan.